kalau di sini memang ditulis sebagai vektor gitu ya, garis tebal, maka memang kalau menulis itu biasanya ya diberi seperti ini gitu ya. Ya ini ya, kalau misalkan B-nya itu nah, ini vektor gitu ya, seperti ini nah, vektor gitu. Kemudian dari curl yang ada, ini yang kita namakan sebagai hukum ampere, ya, hukum ampere law, ya, sehingga kita kalau mau diintegralkan, maka kita juga bisa mengatakan bahwa integral tertutup dari curl dot dA pada luasan tertentu, ya ini sama dengan dari sini ini adalah lintasannya, maka di sini ada yaitu C dot dA. Dapatkan B dot dl sama dengan U0 I0. Ya, misalkan kita sebenarnya seperti ini, ada kawat begitu ya. Kita ambil ya, misalkan ini ada arus mengalir ke sana ya, maka kalau biasanya kita buat adalah luasan Gauss, maka di sini kita buat yaitu satu lintasan ya, kita buat misalkan sebut saja apa namanya B yang kurang dari R misalkan ya, ini jari-jarinya adalah R ya, maka kita buat yaitu lintasan tertutup. Sorry. Ya, kita buat lintasan tertutup sini ya, apa namanya, kita ambil dari sini, mari ya, maka kita dapatkan bahwa integral tertutup B dot dl sama dengan C dA ya, kita dapatkan jadi B dot dl itu adalah di sini ya, lintasan tertutup apa namanya di daerah sini ya, terus sama dengan arusnya ya, jadi apa namanya arusnya adalah di sini. Kalau kita ambil dari luar maka arusnya adalah keseluruhan itu sendiri. Jadi kalau untuk B lebih besar misalkan ya, B lebih besar daripada R ya, maka kita buat lintasan tertutupnya di luar seperti ini. Tentu saja yang apa namanya yang terlingkupi adalah ya hanya daerah ini saja. Daerah ini saja ya. Gitu. Nah, sedangkan yang di luar ini kan tidak ada arusnya ya, maka J dot dA ini apa include-nya itu adalah yang di sini saja ya, sedangkan kalau dia di dalam ini pada daerah yang di blue, kalau di dalam ya ini saja. Jadi kita saya kasih warna biru saja, nah, ini yang di dalam kalau misalkan B kurang dari R. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan tadi ya, bahwa ingat perbatasannya seperti ini, jadi rapat arus ke sana, ya ini boundary lainnya seperti itu tadi yang saya katakan. Jadi B dot dl sama dengan I0, E includes yang terlingkupi. Nah, juga kita kemarin juga sudah kita bahas ya mengenai bagaimana kalau elektrostatik itu dari Coulomb menjadi Gauss, lalu magnetostatik itu Biot-Savart jadi ampere. Ya, kalau Coulomb itu kan
B dot dA, ya, sama dengan integral rho dV, kan gitu ya. Ini untuk yang apa? Untuk kolom. Ya. Sedangkan untuk magnetostatik sahabat, B dot dl dengan dA. Ini ada mu0 di depan, taruh di sini, epsilon 0, itu ya. Jadi kalau Coulomb itu kita dapatkan dari hukum Gauss yang ada E dot dA atau luasan ds boleh sama dengan integral rho dV, ini adalah muatan yang terlingkupi ya. Sedangkan untuk apa magnetostatik hukum ampere B dot dl sama dengan mu0 J dot dA. Di sini permeabilitas ya. Di sini adalah permitivitas. Nah, ini yang kita dapatkan tadi kan. Kalau misalkan di sini find the magnetic field ya, distance from gambar 53, mana 53? 53 itu ya, kita misalkan saya ambil saja di sini bahwa find the magnetic field distance from long straight 532 ini ya, 532 ini ya, makanya 532 ini ya, so apa namanya, kita dapatkan bahwa B dot dA ini kalau misalkan kita ambil ini, kita ambil lintasan tertutupnya B dot dA dl ya, kalau karena ini adalah lingkaran sama dengan 2 Vs gitu ya. Lalu arus yang di enclose yang dilingkupi adalah di sini karena arusnya I, ya kita masukkan aja I mu0 I, sehingga induksi magnet di sini besarnya sama dengan apa namanya mu0 I per 2 Vs. Sedangkan arahnya ya sesuai dengan ini ya, jempol, karena ini dia ke kanan, maka arah B-nya seperti ini. Ini arah B-nya. Jadi ini arah B-nya ini. Ya, di sini ke sana, yang satunya kemari. Ya, sedangkan arah arusnya ke sana. Arahnya ke sana. Oke. Jadi di sini sama dengan B mu0 I per 2 Vs. Ya. Sebelum saya lanjutkan lagi nih, saya review, barangkali ada yang bertanya, silahkan. Ya, nah, ini ada, saya ulangi lagi ya, di sini find the magnetic field distance S ya from the long straight wire carrying a steady current dengan biosafat. Ya. Jadi ini adalah kawat sana dengan arusnya I. Ya, maka
arah daripada induksi magnet yang sebelah sini ke sana, yang sebelah di bawah masuk ke situ. Ya. Nah, kita gunakan dengan hukum Ampere, ya, B.dl sama dengan lintasannya itu adalah lingkaran ini, ya 2Vs, lalu yang arus yang terlingkupi adalah ini sendiri, inclus. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau arusnya itu, kalau ini kan kawat ya, sekarang bagaimana kalau seandainya arusnya itu arus permukaan, ya, jadi arusnya mengalir seperti ini, di bidang XY, ya, ini arus permukaannya. Jadi find the magnetic field, ya, in infinited uniform, dengan arus yang mengalir ini adalah K, arahnya ke X, jadi ke sini arus permukaannya. Ya, maka kita flowing the over X plane, ya. Ya, kita tunjukkan dulu arah B-nya seperti di mana. Nah, kita lihat bahwa B-nya harus tegak lurus dengan arah K-nya. Ya, kita masukkan di sini. Nah, ini coba Anda perhatikan. B.dl sama dengan ya, kita buat lintasannya itu, ya, dan mu all, ya, kalau didapatkan mu KL. Jadi mana ini K-nya itu seperti itu, ya, lalu sama dengan lintasannya adalah 2BL, ya. Jadi makanya B-nya untuk Z kurang dari 0 itu arah Y, yang satunya kurang dari 0 adalah minus mu0 per GA. Ya, jadi Anda perhatikan di sini. Ya, maka kita lihat ini luasnya L, ya. Kita ambil L begitu, ya, lintasannya kan kelilingnya itu kan L sama L seperti ini. Karena dari sini ini tebalnya kecil, ya, maka 2L, ya, kelilingnya kanan 2L. Kalau kita arusnya ke sana, ya, arusnya kemari, maka B yang satunya ke atas, yang satunya ke bawah. Yang kita dapatkan besarnya sama dengan untuk Z kurang dari 0, arah B-nya adalah mu0 per 2K ke atas. Ya, yang satunya B ke bawah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan di sini. Ya, jadi di sini nilainya adalah G, karena kita ketahui tadi lintasannya, karena lintasannya itu karena dia kan sebuah arus permukaan, ya, maka kita ambil lintasannya itu seperti ini. Ya, lintasannya kan karena ini mepet, maka di sini kan tidak ada, ya, sehingga lintasannya adalah 2L. Ya. Sedangkan luasannya kita sebut ini kan pas mepet sekali di situ. Ya, kita dapatkan sama dengan mu0 K digantikan dengan L. Ya, karena tebalnya itu satuannya kecil sekali, sehingga di sini kita dapatkan KL, ya, karena dia sebuah piringan begitu. Ya, sedangkan B-nya yang ke atas itu adalah Z kurang dari 0 adalah ke arah Y,
Yang Z kurang dari 0 adalah minus. Ya, kalau kita perhatikan di sini. Jadi Y, jadi yang Z kurang dari 0 di sana, ya, kemudian yang Z kurang dari 0 plus gitu. Oke, ini salah satu hukum dari Ampere itu sendiri. Nah, sekarang kalau misalkan kita dapatkan ya magnetic field a very long solenoid ya consisting and closely yang dilingkasi dari itu dengan N ya, dengan jumlah lilitannya sama dengan N, maka arus yang mengalir kita sebut K kali N kalikan I seperti ini ya. Jadi ini solenoid seperti ini, berarti di sini ada arus permukaan K itu besarnya sama dengan N kalikan dengan I ya, jumlah lilitannya, maka kita mendapatkannya seperti itu. Jadi B.dl ya, kita ambil lintasan tertutup sama dengan 2Vs U0 di dalamnya sama dengan ya. Jadi inside di solenoid seperti ini, di outside di luarnya solenoid adalah sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau di dalam toroida menarik ini karena kan fluxnya itu kan mengalir seperti ini ya. Jadi kalau toroida ini kan seperti donat ini dilingkari seperti ini. Maka kita bisa dengan hukum Biot-Savart ini dB sama dengan mu0I R plus R kuadrat dL ya, kita dapatkan seperti itu. Maka dengan koordinat kartesian kita masukkan ISS ditambah IZZ ya, kita dapatkan bahwa hasilnya di dalam toroid seperti ini ya, karena fluxnya mengalir di dalam ya. Kalau kita lihat itu kan seperti ini ya, flux solenoidnya, maka fluxnya mengalirnya kan seperti ini harusnya ya, kita dapatkan B mu RS sama dengan mu0 enclosed. Jadi untuk di dalam koilnya itu sama dengan ini, dan di luar koilnya sama dengan 0 ya. Oke, jadi ini kita bandingkan dengan magnetostatik kemarin ya. Kalau magnetostatik divergensi D sama dengan rho per epsilon 0, ini Gauss law. Kemudian karena dia bukan solenoid ya, maka curl E-nya sama dengan 0 ya. Sedangkan untuk magnetostatik dia sifatnya solenoid, maka divergensinya sama dengan 0, curl B-nya sama dengan mu0J. Ini dari Ampere's law. Nanti kombinasi daripada Gauss sama Maxwell nanti kita dari Ampere law nanti kita ketemu, yaitu persamaan Maxwell nanti ketika kita berbicara mengenai gelombang ya nantinya. Maka dengan dari Maxwell equation untuk magnetostatik ya, together dengan persyaratan syarat batas untuk yang jauh sekali B-nya sama dengan 0 ya, Maxwell equation juga bisa dinyatakan sebagai gaya listrik ya, sama dengan Q dikalikan E ditambah kalau induksi magnet ada kecepatan yaitu V cross B ya, divergensi seperti itu. Nah, kita ketahui ya dari magnetostatik kalau dia ini masuk, maka arusnya bisa kita katakan seperti ini ya, yang sebelah kalau ini keluar, ini bahwa yang sebelah kiri itu ke bawah, yang sebelah kanan itu naik ke atas ya untuk magnetostatik. Sedangkan electric field ini sifatnya adalah ini kalau muatannya positif, maka arah medan listriknya adalah keluar seperti ini. Kalau seperti dia point ya. Sedangkan
untuk yang nomor B ini anggap arus yang mengalir ya, dia ke arah kita, Jadi yang sebelah kiri adalah turun, yang sebelah kanan adalah apa namanya itu, naik ke atas. Ya, find the column law dan apa namanya ampere law ya, kalau kita lihat seperti ini. Jadi kan yang sebelah sini B-nya itu adalah ke bawah, ya, B-nya ini ke bawah ini. Ya, sedangkan yang di sebelah kanan ke atas dia. Sedangkan ini keluar untuk vektor magnetik potensial ya, bisa kita sebut sebagai A. Itu kalau kita lihat bahwa induksi magnet ya, B sama dengan curl daripada vektor potensial magnetik. Ya, sedangkan kita lihat dari divergensi, kalau di sini adalah, kalau ini skalar ya, jadi kalau mau saya digambarkan memang sejujurnya ditulis seperti ini nih, yang ya, harusnya di sini. Nah, kalau ini skalar ini, jadi ini yang B ya, harusnya seperti ini. Ya, kan kebetulan ditulis apa ke tebal, itu maksudnya adalah vektor ya. Kemudian ini harus ini kata nah, gitu. Nah, jadi ingat bahwa kalau dia adalah vektor maka seperti pancing itu tandanya ya. Sedangkan ini E adalah minus divergensi dari skalar. Ini skalar ini. Potensial listrik itu besaran skalar. Ya, sedangkan potensial vektor potensial magnetik itu adalah vektor. Nah, kalau kita perhatikan dari apa secara kalau kita bisa dari hubungan yang ada di sana, bahwa curl B sama dengan, kalau hubungan ini kita masukkan sebagai curl A sama dengan curl ini do A kuadrat min 0J. Jadi divergensi daripada vektor potensial magnetik itu sama dengan 0. Ya. Sehingga kita dapatkan seperti itu ya, dari persamaan yang ada. A misalkan A0 sama dengan divergensi daripada lambda yang kita masukkan seperti ini, divergensi A sama 2A0 plus A ya. Jadi kalau fungsi lambda kan kita dapatkan bahwa del kuadrat lambda sama dengan minus DAO ya. Ini adalah persamaan Poisson atau Poisson gitu ya. Dan kita juga bisa mendapatkan bahwa hubungan antara potensial itu sama dengan 1/4 V epsilon 0 integral rho d
Tau aksen ini volume ya, dibagi dengan R yang sudah pernah kita pelajari itu. Ya, juga kita bisa juga mengatakan hubungan antara lambda di sini sama dengan 1/4 V del A0 per R di lambda. Ya, sehingga dari persamaan yang ada di sana, B sama dengan curl A, ya, kemudian dari hukum Ampere yang ada, maka didapatkan bahwa del kuadrat A sama dengan mu0J. Ya. Ini juga kita bisa juga mengatakan potensial magnetik, vektor potensial magnetik AR sama dengan mu0/4 V integral J dalam satu volume tertentu, ya, dibagi dengan R. Nah, maka kita pun juga bisa menulis juga bahwa apa namanya itu B itu adalah divergensi daripada del dari fungsi skalar, ya, kita dapatkan seperti ini. Nanti kita silakan dibaca di sini, kita terus. Latihannya silakan dipelajari sambil berlatih, ya. Maka kita lihat bahwa dari summary dari yang apa kita bicarakan itu, ya, dari arus kita bisa mendapatkan induksi magnet, yaitu sama B sama dengan mu0/4 V integral J cross R du tau R kuadrat, ya, curl B sama dengan mu0J, divergensi B sama dengan 0. Sedangkan kalau kita diketahui vektor potensial magnetiknya kita dapatkan, maka B-nya kita dapatkan, ya. Lalu divergensi daripada A juga sama dengan 0, ya, sama dengan induksi magnetik. Sebaliknya kalau kita ditemukan apa namanya dari rapat arus kan kita juga bisa mendapatkan nilai potensial vektor, ya, vektor potensial magnetik A sama dengan mu0/4 V integral J R d. Terus del kuadrat A sama dengan mu0J. Ya, seperti itu. Nah, kemudian vektor potensial magnetik, ya, A kita juga bisa mendapatkan bahwa pada kalau tidak ada arus, ya, bahwa in the just electric field suffer discontinue in the surface charge, the magnitude is discontinue, ya, di arah tangensialnya sama dengan 0, maka kita dapatkan B dot dA sama dengan 0, maka di situ ada persoalan syarat batas bahwa induksi magnet yang arah tegak lurus itu sama dengan yang di bawah, ya. Kemudian kita dapatkan dari sini, ya, ya, kita dapatkan, ya, bahwa ini persoalan syarat batas di dalam permukaan. Kalau di sini ada arus yang mengalir di permukaan, maka B yang di atas sama dengan yang B yang di bawah, ya, sama dengan, karena dia kita ketahui dari persamaan kontinu, maka induksi magnetik yang paralel, ya, yang tangensial di bawah sama yang di samping di bawah, di atas sama di bawah itu adalah sama dengan mu0 KL. Ya, sedangkan kalau didapatkan seperti ini. Ya. So, ini kita ambil satu lintasan kecil, ya. Jadi apa, induksi magnetik ini di atas, ini yang di bawah. Harusnya mengalir seperti ini. Kita ambil satu lintasan kecil, ya, kita dapatkan bahwa A dot dl sama dengan B dot dA sama dengan flux ini, ya. Jadi flux yang dalam lintasan tertentu, maka perubahan ini yang apa namanya potensial magnetik di atas dan dikurangi yang di bawah sama dengan mu0 dikalikan dengan K, ya, dari sama dengan arus permukaannya. Nah, kita kalau ini mengalir apa, ada apa namanya lintasan tertentu dengan dialiri arus I,
maka kita bisa mencari pada daerah tertentu berapa potensial vektor magnetik di sini. Kita dapatkan sama dengan AR sama dengan mu0 I per 4V, ya, 1 per L D I aksen, ya, kita dapatkan, kita masukkan kalau apa namanya dari matematika 1 per R sama dengan 1 per R kuadrat tambah R aksen kuadrat min 2R cos theta. Ini kalau kita deretkan jadi 1 per R sigma N 0 sampai tak terhingga R aksen per R pangkat N PN cosinus theta. Ya, ini kalau apa namanya ada kemarin itu ada monopol, ya, kalau satu ya ada dipol, dari ini ada monopol, dipol, quadrupol dan sebagainya. Ya, lalu ada yang kita namakan yaitu dipol magnetik. Kalau biasanya kalau dipol listrik itu kan ada muatan 1 tambah muatan 2, maka di sini ada dipol magnetik yang besarnya sama dengan mu0 per 4V M cross R dibagi R kuadrat. Atau kita dipol momen magnetik sama dengan I dikalikan dengan A. Ya, I dikalikan dengan A. Ya, kita dapatkan seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan terus. Nah, sekarang kalau kita misalkan ada 2 arus, ya, yang satu seperti ini, satu berikutnya, maka tentu antara kedua ini ada gaya, ya, ada gaya yang kita sebut sebagai gaya Lorentz, ya, yang mana sana sama dengan mu0 per 4V I1 I2 R jaraknya itu dl I1 di I2 itu dibagi dengan R kuadrat. Ya, kita dapatkan seperti itu. Terus kita lanjut. Ya, apa namanya? Ya, saya kira di situ, ya. Sebenarnya kita, saya sendiri nanti silakan dibaca kembali, ya, pelan-pelan terkait dengan induksi magnet dan potensial vektor magnetik, ya, saya kira di situ. Nah, untuk kali ini saya akhiri saja kuliahnya sampai di sini, ya, karena masih ada beberapa hal yang ada yang lakukan. Oke, saya kira demikian. Ya, kalau ada pertanyaan silakan kalau ada mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini, ya, untuk sementara. Kemarin kita libur, nanti mungkin minggu depan kita coba berlatih dari soal-soal latihan yang ada. Oke, saya kira demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.